Baik, Pak. Silakan. Kelompok 6. Anggi, Hendra, Bu Adinda, Bu Vina, dan Pak Haryono ya. Iya, Pak. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 warahmatullahi wabarakatuh. yang beranggotakan saya sendiri Anggi Bagustiawan, Muhammad Wendra, Adinda Alvita Putri, Vina Rahmawati, dan Haryono. Di sini kita akan membawakan di bab 6 tentang konsep, karakteristik, fungsi, dan tujuan ilmu hukum serta ragam metodologinya. Ya 8:30 lah nyampe situ. Ya, di sini ada 6 step. Yang pertama pengertian ilmu hukum, yang kedua karakter ilmu hukum, yang ketiga fungsi ilmu hukum, yang keempat tujuan ilmu hukum, yang kelima berbagai macam ilmu hukum, yang keenam ragam metode ilmu hukum, yang terakhir kesimpulan. Slide-nya belum gerak gitu Pak Anggi. Oh iya. Pak Haryono di mute dulu ya. Suaranya masuk. Oke, bagus. Ini kalau Google Meet suara kok ini ya. Iya, Pak. Bocor dikit aja langsung ganggu banget. Dan kita nggak bisa mute punya orang gitu ya. Diperhatikan device-nya. Oke, silakan Pak Anggi. Itu belum gerak Pak Anggi. Udah. Oke. Ya, yang pertama pengertian ilmu hukum. Ilmu hukum dalam arti sempit dan luas. Ilmu hukum dalam arti sempit disebut sebagai dogmatik hukum atau ajaran hukum, the wrestler, yang berfokus pada deskripsi hukum positif dan sistematisasi hukum positif serta memiliki tujuan untuk memberikan penjelasan. Dalam arti luas, Rechtswetenschap mencakup dogmatik hukum, teori hukum, dan filsafat hukum. Artinya, selain menggambarkan hukum yang berlaku, juga mencakup analisis yang lebih dalam terhadap prinsip-prinsip hukum. Pandangan para ahli tentang ilmu hukum. Menurut Mukhtar Kusuma Atmaja, mengartikan ilmu hukum sebagai ilmu yang mempelajari hukum yang berlaku di suatu negara atau masyarakat pada waktu tertentu. Menurut Gustav Radbruch, mengatakan bahwa ilmu hukum adalah ilmu yang mempelajari makna objektif tata hukum positif. Menurut Paul Scholten, menekankan bahwa ilmu hukum adalah studi tentang hukum yang berlaku sebagai suatu fenomena konkret. J.W. Harris menjelaskan bahwa ilmu hukum adalah kegiatan yang bertujuan untuk eksposisi sistematis dari kumpulan peraturan legislatif atau hukum positif. Aspek teoritis dan praktis dalam ilmu hukum. Menurut Aulis Arnio, membagi ilmu hukum menjadi dua tugas utama, interpretasi dan sistematisasi norma hukum. Ia menegaskan bahwa sistematisasi adalah aspek teoritis dari ilmu hukum, sementara interpretasi berkaitan dengan aspek praktis. Menurut Harold Berman,
menyebutkan bahwa ilmu hukum adalah ilmu pengetahuan yang teratur dan sistematis, di mana keputusan, aturan, dan undang-undang dipelajari secara objektif dan dijelaskan dalam kerangka prinsip-prinsip umum. Kesimpulan umumnya, dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa ilmu hukum adalah cabang pengetahuan yang mempelajari hukum sebagai objek kajian. Selain sebagai objek kajian dari berbagai disiplin ilmu, ilmu hukum juga mencakup refleksi terhadap hukum, menjadikannya sebagai ilmu yang bersifat holistik. Secara keseluruhan, diskusi ini menunjukkan bahwa ilmu hukum bukan hanya mengatur hukum yang berlaku, tetapi juga berusaha memahami dan menjelaskan prinsip-prinsip dasar yang mendasarinya. Boleh dilanjut dengan rekan yang lain. Mas Haryono atau Dinda juga. Baik, Kanggi. 2. Karakter ilmu hukum. Objek telaah ilmu hukum, fokus utama ilmu hukum adalah tata hukum yang berlaku yang mencakup sistem konseptual dari aturan-aturan hukum dan keputusan hukum yang ditetapkan di suatu negara. Ilmu hukum mencakup produk hukum seperti undang-undang, putusan hakim, doktrin, dan karya ilmiah lainnya yang berhubungan dengan hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis. Ilmu hukum berkembang dengan menjawab pertanyaan hukum untuk memberikan solusi alternatif dalam masalah-masalah hukum, baik di tingkat mikro atau individu maupun makro atau masyarakat. Peran teks otoritatif dalam ilmu hukum. Teks-teks hukum yang bersifat otoritatif seperti undang-undang menjadi dasar bagi pembangunan hukum. Teks ini harus dipahami secara mendalam dan disusun dengan sistematif untuk memastikan bahwa penerapannya sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Kegiatan pengembangan ilmu hukum. Pengembangan ilmu hukum mencakup usaha untuk membuat hukum lebih fungsional dalam menjawab permasalahan masyarakat. Kegiatan ini juga melibatkan pembuatan konsep-konsep, kategori, teori, dan klasifikasi untuk mengelompokkan dan menyusun hukum secara teratur. Baik. 3. Fungsi ilmu hukum. Ilmu hukum memiliki fungsi ekspresif, yaitu mengungkapkan pandangan hidup, nilai-nilai budaya, dan keadilan. Selain itu, hukum juga berfungsi secara instrumental sebagai sarana untuk menciptakan ketertiban, stabilitas, dan prediktabilitas. Fungsi instrumental hukum mencakup pelestarian nilai-nilai budaya, pencapaian keadilan, pendidikan, pengabdian masyarakat, serta mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Di dalam masyarakat pasca kolonial yang mengalami perubahan sosial menyeluruh, perundang-undangan memegang peran utama dalam pembangunan tata hukum nasional dan menjalankan fungsi pendidikan serta perubahan masyarakat. Jurisprudensi berperan dalam mendukung hal ini dengan menerapkan ketentuan perundang-undangan dalam keputusan konkret. Oleh karena itu, ilmu hukum yang menandai sangat penting untuk membantu proses pembentukan hukum melalui perundang-undangan dan jurisprudensi, serta menjalankan fungsi hukum dalam pendidikan dan pembaruan masyarakat. Baik, bisa dilanjut, Mas Haryono. Bisa. Poin 4. Tujuan ilmu hukum. Ilmu hukum harus selalu mencakup pada nilai-nilai, karena hukum tidak dipelajari adalah karya cipta manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup yang tertib dan berkeadilan. Setiap kaidah-kaidah hukum positif hasil penilaian manusia terhadap
perilaku berdasarkan nilai-nilai ketertiban dan keadilan hukum adalah bagian dari kehidupan kejiwaan manusia dan budaya, yang berarti bahwa kepatuhan hukum berisi sistem nilai. Oleh karena itu, pemahaman ilmiah hidup hukum hanya bermakna jika berdasarkan nilai-nilai, sehingga ilmu hukum tidak bebas nilai. Menurut Harold Berman, ilmu hukum tidak hanya sebuah pencapaian intelektual, tetapi juga mengandung maaf, Mas Anggi tidak muncul di slide-nya di saya, Mas Anggi tidak muncul. Mungkin kan sinyalnya. Dulu nih. Karakter intelektual. Karena hukum adalah relasi yang penuh dengan nilai-nilai, dengan tidak muncul. Mas Anggi, Pakein aja izin baterai kasih. slide-nya tidak muncul, Mas Anggi. Dia saya karena sinyalnya. Baik, saya lanjut, Kak Anggi. Oke, Karena lanjut hukum Mas Anggi. adalah, Soalnya saya tidak muncul di layarnya nih. Mohon maaf. baik, saya lanjut. Karena hukum adalah realitas yang penuh dengan nilai, ilmu hukum memiliki fungsi kritis terhadap objek kajiannya. Fungsi ini dengan mengacu pada cita hukum bertujuan untuk mendorong penerapan hukum yang lebih sesuai dengan realitas masyarakat dan cita-cita negara. Ilmu hukum juga bersifat normatif yang berarti terlibat langsung dalam proses pembentukan dan penemuan hukum. Secara umum, tujuan ilmu hukum adalah menyajikan material hukum atau perundang-undangan, jurisprudensi, hukum tidak tertulis, doktrin secara sistematis. 1. Menentukan hukum yang berlaku dalam hal tertentu berdasarkan aturan hukum yang relevan. 2. Menjelaskan sejarah tatanan hukum yang ada. 3. Memberikan kritik terhadap tatanan hukum, aturan hukum positif atau putusan hukum dengan mengacu pada cita hukum, cita negara, dan tujuan negara. 4. Menghilangkan kontradiksi dalam tata hukum. 5. Merekomendasikan interpretasi aturan hukum jika tidak jelas atau kurang pasti. 6. Mengusulkan amandemen atau pembentukan undang-undang. Baik, bisa dilanjut Mbak Vina. Baik, terima kasih. Berbagai macam hukum karena definisi dan sifat semua hukum dogmatik atau dogmatika hukum dalam bahasa Jerman sering disebut dogmatik atau jurisprudens dipandang sebagai bentuk optimal dari ilmu hukum. Fokusnya adalah mempelajari isi dari tatanan positif yang konkret dan spesifik, membatasi diri pada suatu sistem etika serta mengabaikan sistem hukum lainnya. Yang kedua, pendekatan dan aplikasi dapat berbagai dalam hukum yang berbentuk sifat hukum positif. Misalnya kalau memandang ilmu hukum dogmatik sebagai ilmu normatif yang fokus pada sifat normatif dari hukum, pendekatan lain mengakui bahwa selain mempelajari normatif hukum juga memiliki yang ketiga, dimensi politik praktikal. Ilmu hukum dogmatik memiliki dimensi politik praktikal di mana aspek dan faktual dalam hukum saling berinteraksi. Di Belanda, Paulus Kolker menjelaskan hal ini dalam karya ini yang menyebutkan bahwa ilmu hukum tidak bersifat normatif ilmu mengatur. Oleh karena itu, pemahaman teoritisnya relevan secara praktis. Yang keempat, tugas dan ciri-ciri. Ilmu hukum dogmatik memiliki 5 tugas utama: memaparkan, menganalisis, mensistematisasi, menginterpretasi, dan menilai hukum positif. Dengan demikian, ia menggabungkan berbagai ciri dari berbagai ilmu dalam dirinya. Dan status ilmu hukum, meskipun ada perdebatan statusnya sebagai ilmu hukum dogmatik tidak dianggap sebagai ilmu empirik dalam arti konvensional dan tidak sepenuhnya sebagai ilmu normatif seperti yang dijelaskan oleh Carlson. Pandangan ini menunjukkan bahwa dogmatika hukum adalah disiplin yang kompleks dan rumit, yang menyatukan konsep deskriptif dan normatif. Baik, silakan dilanjut, Mas Wendra. Baik, terima kasih. Ilmu hukum empirik
Di sini ilmu hukum empirik memisahkan secara tegas antara fakta dan norma serta keputusan deskriptif dan normatif. Gejala hukum dipandang sebagai suatu fakta sosial yang dapat diamati secara empiris dan dipelajari menggunakan metode empiris. Fokusnya adalah menggambarkan, menganalisis, dan menjelaskan hukum secara deskriptif tanpa memberikan penilaian etis atau politis. Nah, pendekatan ini mengakibatkan pemisahan yang jelas antara hukum, etika, dan politik. Tugas menilai diserahkan kepada praktisi seperti hukum dan politisi, sedangkan ilmu hukum empirik tetap netral dan tidak kritis terhadap gejala hukum yang dipelajari, karena hanya memaparkan gejala hukum tanpa menetapkan atau menilai hukum. Ilmu ini sering dikaitkan dengan positivisme hukum, sebagaimana dijelaskan oleh Degenskamp dan Huygens. Dengan demikian muncul pertanyaan mengenai relevansi praktisi dari ilmu hukum empirik, mengingat keterbatasannya dalam memberikan dampak langsung pada praktisi hukum. Kemudian selanjutnya berbagai macam metodologi penilaian hukum. Hal ini menurut saya cukup penting, mengingat hal ini menjadi suatu pertimbangan kita sebagai orang hukum dalam menentukan sub dan berbagai jenis yang digunakan untuk mencari atau temuan-temuan baru dalam dunia hukum. Nah, kemudian saya lanjut. Menurut jenis, sifat, dan tujuannya, penelitian hukum secara umum dibedakan menjadi dua, yaitu penelitian hukum melalui normatif dan penelitian hukum secara empiris. Walaupun demikian, dalam praktek hukum penelitian hukum di Indonesia, secara umum dibagi menjadi 3 jenis penelitian hukum. Nah, yang pertama ada tadi penelitian hukum secara normatif, kemudian penelitian hukum secara empiris, dan penelitian hukum normatif empiris. Kemudian menurut Sukanto terdapat juga 2 jenis penelitian hukum, yakni penelitian hukum normatif atau normative law research, kemudian yang kedua penelitian hukum empiris atau empirical law research. Nah, selanjutnya menurut Sutanto Wigno Subroto, penelitian hukum dibagi menjadi 2 macam, yakni yang pertama penelitian doktrinal, kemarin sudah dijelaskan oleh kelompok sebelumnya, kemudian yang kedua penelitian hukum non-doktrinal. Kemudian terakhir menurut Abdul Qadir Muhammad, sejalan dengan menurut Surjono Sukanto tadi, beliau cukup menambahkan ada yang namanya penelitian hukum normatif terapan atau applied law research. Kesimpulannya di sini kami menyimpul bahwa ilmu hukum baik dalam arti sempit dogmatik hukum maupun luas merupakan disiplin yang mendalami hukum positif serta prinsip-prinsip yang mendasarinya. Ilmu hukum memiliki 2 aspek utama. Yang pertama teoritis dan yang kedua praktis. Aspek teoritis mencakup sistematisasi dan interpretasi norma hukum, sementara aspek praktis berfokus pada penerapan hukum dalam konteks sosial. Fungsi ilmu hukum meliputi ekspresi nilai-nilai budaya dan keadilan, serta menciptakan ketertiban dalam masyarakat. Kemudian tujuan ilmu hukum itu sendiri mencakup penyajian sistematis materi hukum, kemudian penentuan hukum yang berlaku, kemudian juga analisis sejarah tatanan hukum, kritik terhadap aturan hukum, dan pengusulan amandemen. Terdapat 2 jenis ilmu hukum, yakni yang pertama ada ilmu hukum dogmatis yang fokus pada norma hukum itu sendiri, dan ilmu hukum empirik yang mengkaji ilmu hukum secara deskriptif tanpa penilaian yang normatif. Kemudian secara keseluruhan, ilmu hukum tidak hanya mengatur hukum yang berlaku, tetapi juga berusaha memahami dan menjelaskan prinsip-prinsip dasar serta berkontribusi pada pembangunan masyarakat melalui penegakan keadilan dan tata hukum yang berkelanjutan. Sehingga dari 3 paragraf kesimpulan tadi kami
mendapat suatu poin penting bahwa metode penelitian hukum ini juga sangat berfungsi dan bertujuan untuk memahami gejala hukum yang sedang terjadi dengan jalan menganalisa untuk mencari jalan keluar melalui prinsip dan keadilan, melalui prinsip dasar keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada rekan-rekan yang ingin bertanya, kami membuka 3 pertanyaan. Terima kasih. Luar biasa. Kelompok 6 ya. 6 dan ditambahkan tadi ya oleh Wendra tentang jenis-jenis metodologi penelitian dari berbagai sumber ya, atau dari berbagai pakar. Luar biasa ya. Kita berikan applause untuk kelompok 6. Silakan, tadi diberikan kesempatan 3 penanya dulu ya, biar tidak terlalu pusing jawabnya. Silakan. Baik, saya awalin. Mohon izin Mas Wendra. Halo, Mas Wendra. Baik Ibu, silakan Ibu. Iya, silakan Bu. Ya, saya mau tanyakan, tolong sebentar ya. Tolong jelaskan secara etimologis karakteristik penilaian normatif yang tadi. Bisa mendengar saya? Karena saya di perjalanan ini. Ya, terima kasih Mas Wendra. Ya, baik, terima kasih. Untuk Pak Sujud Eriano, boleh saya menjawab dulu pertanyaan Bu Siti? Silakan Mas Wendra. Baik, pertanyaannya secara etimologis atau secara definisi. Saya nangkapnya definisi. Nah, mohon maaf juga saya nggak bisa off cam karena sinyal. Penelitian hukum normatif itu sendiri atau bisa tadi disebut law normative research itu merupakan penelitian hukum yang mengkaji hukum yang dikonsepkan sebagai suatu norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang, Bu. Jadi penelitian hukum melalui sistem normatif ini kita menggambarkan suatu keadaan di masyarakat, kemudian kita mengkomparasikannya atau membandingkannya dengan suatu sistem hukum, dengan suatu sistem nilai dalam ilmu hukum, jelas seperti itu, yang dimana ini cukup berbeda dengan kemarin yang sistem non-doktrinal. Setahu saya cukup beda karena melalui normatif ini kita dapat mengaplikasikan yang namanya dasar dalam ilmu hukum yang seperti yang kita kenal adalah prinsip keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Kenapa? Karena normatif ini lebih berbicara mengenai deskriptif. Deskriptif itu lebih ke pengaplikasian sistem-sistem hukum yang telah ada. Kemudian baik secara keadilannya, adil apa tidak bagi masyarakat, kemudian kepastiannya itu yang paling utama, beda dengan doktrinal kemarin. Kalau doktrinal kita belum menentukan kepastian hukum karena jelas itu belum ada dogmatik belum ada dogmatik atau sistem atau teoritis yang melandasi hal tersebut. Seperti itu Bu Siti. Terima kasih. Baik Mas Wendra. Terima kasih kembali. Ya, sama-sama Bu. Lanjut Pak Sujud. Terima kasih Mas Wendra untuk kesempatannya. Pertanyaan saya mengenai bagaimana pendekatan hukum secara empiris membantu memahami ketimpangan dalam penegakan hukum di Indonesia. Terima kasih. Baik, sebelum ini ada rekan-rekan saya yang mau menjawab pertanyaan ini tadi terkait dengan bagaimana
ini lebih ke metode ya, Mas, Pak, empiris mengatasi ketimpangan hukum di Indonesia, seperti itu? Atau lebih ke bagaimana sistem hukum ini bekerja secara empiris menangani permasalahan hukum Indonesia? Ya, membantu memahami ketimpangan dalam penegakan hukum di Indonesia. Boleh saya izin bantu jawab Mas Hendra ya, sedikit. Ya. Baik Pak Sujud, pada prinsipnya ilmu empiris itu kan lebih ke masalah penelitian langsung di dalam melakukan suatu proses. Justru memang dengan pendekatan empirislah di situ akan didapatkan bukti-bukti dalam penerapan untuk penyelesaian masalah hukum ya. Karena mau nggak mau itu yang menjadi dasar untuk menjadi bukti dalam suatu penyelesaian dalam bidang hukum. Mungkin itu sedikit dari saya. Terima kasih. Mas Wendra mungkin mau menambahkan. Iya, ya, boleh saya mau menambahkan. Jadi gini, Pak Sujud, kebetulan saya adalah, mohon maaf sedikit cerita latar belakang saya ada beberapa jurnal yang sudah saya tulis. Yang tertarik yang terkait sama jurnal saya itu yang terkait dengan masalah hak asasi manusia di bidang agraria ditinjau dari hukum nasional dan hukum internasional studi kasus Pulau Rempang. Nah, hal ini itu menjadi suatu perhatian. Kenapa? Berkaitannya dengan secara empiris. Pertama-tama saya perlu highlight dulu terkait dengan apa itu hukum empiris atau empirical law research. Nah, ini merupakan simpelnya empiris ini itu adalah ilmu hukum sosiologis. Jadi jawaban dari Mas Anggi tadi menurut saya cukup tepat. Kenapa? Karena dalam menyelesaikan pada dasarnya kita ngomongin sosial. Ilmu hukum itu adalah ilmu sosial. Nah, empiris adalah hukum sosiologis. Bagaimana cara kita menyelesaikan masalah di masyarakat kalau kita tidak melihat langsung keadaan masyarakat? Apa yang menjadi definisi bahwa masyarakat ini dikatakan memiliki masalah tertentu? Misalnya kayak tadi, studi kasus pelanggaran di Pulau Rempang. Nah, apakah itu termasuk masyarakat adat atau tidak? Apabila masyarakat berkoar-koar bahwa mereka ini adalah masyarakat adat, mereka misalnya berkoar-koar, kami berkoar-koar hak asasi manusia karena kami adalah masyarakat adat sebagaimana dalam agrari undang UUPA undang nomor 19 itu kita harus memenuhi di masyarakat ini berlaku dalam prestasi kelompok sebelumnya terkait dengan hukum doktrinal yang dimana itu belum memuat suatu kepastian hukum, yang dimana di sini kita harus mampu melihat nih apa yang terjadi di masyarakat, sehingga berdasar dengan adanya empiris ini kita terbantu nih sebagai orang hukum, kita terbantu untuk menyelesaikan masalah di masyarakat secara langsung. Kalaupun emang tidak terbantu, berarti itu tidak ada orang hukum yang melakukan penelitian di masyarakat itu sendiri. Itu sih jawaban dari saya. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Mas Wendra dan Mas Anggi. Jadi memang berarti pendekatan hukum secara empiris ini memang sangat dibutuhkan sekali ya untuk bisa memahami ketimpangan dalam penegakan hukum di Indonesia seperti yang disampaikan Mas Anggi dan Mas Wendra tadi. Jadi melalui pendekatan ini akhirnya ketemu gitu yang sebenarnya permasalahan-permasalahan yang terjadi. Makasih banyak Mas Anggi dan Mas Wendra jawabannya. Sama-sama Pak. Siap. Sama-sama Pak. Baik, dari rekan-rekan yang lain ada yang mau ditanyakan? Boleh. Iya, Mas Wendra. Siapa tuh? Mas Wendra. Mas Wendra, aku tadi kurang dengar kali ya, Mas. Yang saya tanya tadi di awal Mas Wendra bilang normatif itu bukan doktrinal ya, Mas. Karena di awal tadi kan sepengetahuan saya kalau normatif itu
doktrinal, Mas. Apa saya salah dengar ya saya di jalan karena mohon penjelasan dikit lagi dong, Mas. Boleh? Mohon maaf, apa karena sinyal saya yang terputus atau Ibu mohon ulang Ibu? Iya, iya. Iya, saya kali ya. Tadi kan Mas Wendra bilang normatif itu bukan doktrinal ya, Mas. Di awal tadi apa saya salah dengar atau bagaimana gitu? Yang saya dengar begitu. Tapi kalau menurut Iya Bu, yang sepengetahuan non saya, doktrinal, ya kalau doktrinal. normatif, oh ya, iya saya karena sepengetahuan saya kalau Iya, normatif itu doktrinal, ya benar. Oke, mungkin saya yang kurang iya normatif itu jelas. doktrinal Bu. Tadi bukan, Iya. ya Bu, ya baik Bu, terima kasih. Tadi bukan non doktrinal Bu, tadi saya menjelaskan bahwa normatif ini kebalikan dari non doktrinal karena sejatinya normatif Iya. ini adalah suatu penelitian hukum yang mengkaji hukum yang dikonsepkan sebagai suatu norma atau kaidah. Itu artinya itu termasuk dalam doktrinal Bu, bukan non doktrinal. Iya. Seperti itu Bu. Oke, terima kasih, cukup jelas Mas. Penuh banget. Itu ya Mas Indra. Sama-sama. Mungkin saya boleh bertanya, Mas Anggi dan teman-teman. Baik Pak. Iya, mengenai fungsi ilmu hukum, ya kita kan tahu bahwa fungsi utama ilmu hukum kan untuk menegakkan keadilan kan ya, atau hanya sekedar menjaga ketertiban. Menurut teman-teman, bagaimana sih kita bisa menyeimbangkan antara kedua fungsi ini ya, baik itu keadilan maupun menjaga ketertiban dalam suatu sistem hukum? Itu aja pertanyaan saya. Terima kasih. Baik, saya izin bantu jawab. Pada dasarnya fungsi ilmu hukum itu untuk menyeimbangkan antara kehidupan sosial masyarakat, apalagi ditambah dengan hukum. Sekarang memang antara etika dan politik itu memang harus diseimbangkan dengan ilmu hukum, karena itu memang mau nggak mau memang harus berjalan sesuai dengan yang harus secara umum ya. Karena pada dasarnya ilmu hukum itu memang ada yang bersifat empiris dan normatif. Sesungguhnya dengan adanya hukum tersebut itu bisa menjadi suatu dasar aturan yang aturan di dalam masyarakat itu sendiri, dan yang menjalankannya pun jadi bisa menyesuaikan. Mungkin sedikit dari saya, dari teman-teman yang lain tambahin. Mungkin perlu saya jelaskan, mungkin karena kita seringkali melihat benturan ya antara menegakkan keadilan juga menjaga ketertiban. Nah, bagaimana kira-kira tantangannya penegak hukum dalam menyeimbangkan keadilan ketertiban ini, teman-teman? Saya bantu jawab sedikit. Pada dasarnya keseimbangan itu balik dari masing-masing pribadi sendiri, terutama para penegak hukum ya. Mungkin khususnya kalau di kita mungkin nanti untuk jadi seorang pengacara atau lawyer, itu kan memang harus menjaga keseimbangan, di mana selalu berhubungan dengan dunia kepolisian, kejaksaan, bahkan pengadilan. Artinya kita sebagai penyambung untuk mendapatkan keadilan bagi masyarakat ya. Karena dari masing-masing institusi tersebut semua lekat dengan etika. Dan artinya masing-masing berdiri sendiri tapi saling berhubungan satu sama lain dan saling membutuhkan. Mungkin tambahan dari yang lain, teman-teman, Dinda, Mbak Vina, Mas Wendra, Mas Haryan boleh. Ayo Din, Vin.
Ada dari teman-teman yang lain yang mau menjawab. Oke, baik, saya ambil alih. Tadi pertanyaan terkait dengan fungsi ilmu hukum ya untuk menekan keseimbangan atau keadilannya, sekedar menjaga ketertiban antara keadilan dan ketertiban. Kalau kita bicara tantangan terkait dengan keadilan, nah sebenarnya keadilan seperti apa sih yang mau kita capai gitu? Keadilan seperti apa yang mau kita gapai dalam sistem hukum kita? Nah, kalau pertanyaannya terkait dengan keseimbangan, itu balik lagi, keseimbangan dan ketertiban, itu balik lagi. Kita adalah manusia yang jelas melaksanakan sosial. Tadi, kembali lagi jawaban awal terkait dengan ilmu hukum adalah ilmu sosial. Manusia tidak bisa hidup tanpa manusia lainnya. Nah, kalaupun kita hidup dengan manusia lain tidak ada masalah, it's fine. Kita nggak perlu hukum. Tetapi terkadang dalam hubungan tersebut pasti ada satu masalah. Misalkan melaksanakan perjanjian dan sebagainya. Itu kita di situ bendung pakai hukum. Nah, untuk menertibkan keadilan itu depends pada seseorang, pada kita sebagai orang hukum sendiri. Bagaimana cara kita menyeimbangkan keadilan dengan ketertiban. Ini adalah dua hal yang cukup, kalau dari pandangan saya cukup sangat mendalam ya. Kenapa? Karena terkait dengan yang pertama itu keadilan, yang kedua ketertiban. Bagaimana kita bisa melaksanakan keadilan dan ketertiban ini? Kita tidak sebenarnya mengenai dengan keseimbangan antara keadilan dan ketertiban dalam ilmu hukum sendiri, itu dari saya itu cukup susah. Kenapa kita perlu mensinkronisasikan antara berbagai pihak, sama seperti jawaban dari Mas Anggi, kayak dari kejaksaan, kepolisian dan lain sebagainya. Kalau kita nggak sinkron satu sama lain, balik lagi itu tidak akan terjadi yang namanya keadilan dan ketertiban, karena ilmu Saya bisa menambahkan sedikit. Silakan Pak Sujud. Boleh Mas, boleh. Silakan. Ya, saya menambahkan sedikit ya Mas Wendra ya mengenai pertanyaan Pak Erwin. Jadi memang pertanyaannya sangat menarik ya yang disampaikan Pak Erwin tadi. Memang proses hukum itu harus dijalankan secara adil dan transparan. Jadi ketika hukum dijalankan secara adil dan transparan, maka di situ akan ditemukan gitu yang jawaban dari pertanyaan Pak Erwin tadi antara keadilan dan apa tadi yang disampaikan Pak Erwin, jadi harus dijalankan itu. Jadi ketertiban gitu. Jadi ketika kita menjalankan hukum secara adil dan transparan, maka itu akan terpenuhi gitu pertanyaan Pak Erwin. Jadi melalui proses hukum yang adil dan transparan, hukum dapat memastikan bahwa setiap pihak itu mendapatkan perlakuan yang adil, sekaligus mempertahankan ketertiban dengan memastikan bahwa prosedur hukum dijalankan dengan benar. Nah, sebagai contoh dalam kasus dugaan korupsi gitu ya, meski tekanan publik sangat besar untuk menghukum pelaku, pengadilan tetap menjalankan proses pembuktian yang transparan dan adil. Jadi dengan cara ini keadilan dijamin gitu. Dan kepercayaan publik pada sistem hukum juga dipertahankan, yang merupakan bagian penting dari ketertiban masyarakat. Jadi hukum itu harus dijalankan secara adil dan transparan, maka akan menjawab pertanyaan Pak Erwin. Makasih Pak Erwin. Iya, Pak
Sujud, terima kasih. Itu salah satu cara tentunya adil ya, Pak Sujud, betul. Tapi pertanyaan lagi adalah akan lebih dalam lagi tuh, karena setiap hakim ataupun penegak keadilan mempunyai perbedaan interpretasi hukum tuh yang berbeda-beda. Dan itu akan menjadi pertanyaan lanjutannya tuh Pak Sujud. Tapi nggak apa, itu setidaknya menjawab pertanyaan saya, 1 poin. Terima kasih Pak Sujud, betul. Saya pikir memang keadilan dan ketertiban harus dijalankan secara seimbang. Salah satu cara adalah dengan membuat peradilan yang adil bagi semua semua orang tentunya. Terima kasih Pak Sujud. Baik, boleh saya menambahkan Pak Erwin? Silakan Dinda, Ya. silakan. Dari saya, untuk menyeimbangkan keadilan dan ketertiban dalam sistem hukum, penting menerapkan hukum secara fleksibel dan kontekstual agar adil tanpa mengorbankan ketertiban. Pembaruan hukum perlu responsif terhadap perubahan sosial serta melibatkan pengawasan independen untuk menjaga integritas sistem. Selain itu, meningkatkan pemahaman hukum di masyarakat akan membantu mendukung penegakan hukum yang seimbang antara keadilan dan ketertiban. Mungkin sedikit dari saya, Pak Erwin, penambahannya. Terima kasih. Ya, saya pikir masuk poin ya, pembaharuan hukum, setuju Mbak Adinda, karena memang hukum kita harus selalu diperbaharui ya, karena untuk dengan segala macam kasusnya, dengan segala macam background-nya, dan mau nggak mau ya bahwa hukum kita terus harus diperbaharui terus. Terima kasih masukannya dan memperkaya diskusi ini. Oke, cukup dari saya. Terima kasih teman-teman. Terima kasih Pak Erwin. Mungkin sedikit menambahkan mungkin dari masalah tujuan ilmu hukum ya Pak gitu. Pada dasarnya seperti contoh kasus yang baru-baru hangat ini, kasus Ronald Tanu, di mana pada dasarnya kebenaran itu pasti akan menemukan jalannya sendiri. Walaupun tetap kita harus menghargai putusan hakim. Itu bagaimanapun kita harus menghormati pengadilan. Tapi di saat putusan itu memang ternyata menggugah kebenaran, akhirnya ternyata memang ada yang menjadi dasar kenapa hakim tersebut menjatuhkan putusan tersebut. Dan dengan tujuan ilmu hukum tersebut sebenarnya mengatur keseluruhan dari kehidupan di masyarakat. Dan pada intinya memang kebenaran pasti akan menemukan jalannya sendiri walaupun itu melalui proses yang panjang. Mungkin terima kasih. Terima kasih Mas Anggi. Ya, saya setuju poinnya. Dari rekan-rekan. Baik, dari rekan-rekan yang lain ada yang menambahkan atau bertanya? Saya buka satu kloter lagi, satu pertanyaan boleh, silakan. Karena waktu kita masih cukup lama ya. Oke deh, biar makin lama. Saya mau bertanya Bang Anggi, Mas Hendra, dan rekan-rekannya. Dalam sebuah buku dari Gustav Rehrbuch menyatakan bahwa scientists have to busy themselves with their own methodology are sick science. Secara ekstrim, Rehrbuch menggambarkan bahwa ilmu yang sibuk sendiri dengan metodologinya adalah ilmu yang sakit. Nah, dia membuat pertanyaan nih di sini nih. Bagaimana dengan ilmu hukum itu? Apa ilmu hukum termasuk dalam kategori yang sibuk mencari metode sehingga dapat dikategorikan menjadi ilmu yang sakit? Hingga saat ini sering dipertanyakan terhadap metode penelitian hukum. Apakah ada metodologi penelitian hukum dan apakah metode penelitian hukum tersebut ilmiah gitu. Itu dulu deh. Baik Mas, terima kasih. Terkait dengan apakah ilmu mencari metode penelitian sendiri itu ilmu satu hukum termasuk dalam kategori yang sibuk
apakah ilmu hukum Sibuk, termasuk ya. dalam kategori yang sibuk mencari metodologi sehingga dapat dikategorikan menjadi ilmu yang sakit? Oke, baik, mencari suatu ilmu yang sakit. Jadi gini, ini pendapat saya ya, jangan diambil mentah-mentah. Kalau menurut saya tidak sakit. Kenapa? Gini, jadi ini penilaian saya tidak sakit kenapa? Kalau kita ngomongin ini kita biasnya di ilmu hukum, kita buang dulu ilmu yang lain. Biasanya di ilmu hukum, kenapa saya bilang tidak sakit? Kalau kita acuannya di ilmu hukum bahwa pernyataan tadi suatu mencari metodologi, suatu ilmu mencari metodologi itu suatu ilmu yang kayak apa tadi Mas? Maaf, Mas Rian? Yang mana? Apa? Apa Mas Fen? Yang tadi ilmu apa? Yang metodologi? Kebingungan apa tadi metodologi? Pertanyaan Masnya? Bagaimana dengan ilmu hukum? Dianggap sakit ya? Oh, apakah metodologi penelitian hukum dan apakah metodologi penelitian hukum tersebut ilmiah gitu? Enggak, yang tadi dianggap sakit. Nah, suatu ilmu yang pertanyaan, apakah ilmu hukum termasuk? Ya tadi menurut Gustav Radbut gitu. Nah, menurut saya nggak sakit. Kenapa? Tadi balik lagi ke concern kita bahwa ilmu hukum itu ilmu sosial. Kita harus mampu menggali suatu penelitian terhadap hukum. Hukum tanpa penelitian kita tidak bisa memastikan norma kepastian hukum. Nah tadi yang doktrinal itu kita tidak mampu melihat kepastian karena belum terdoktrin gitu. Penelitian bertujuan untuk mendoktrin, menemukan suatu jawaban atas suatu pertanyaan. Itu tujuan dari penelitian. Mas perlu ingat di situ. Penelitian dilakukan untuk mencari suatu jawaban atas suatu pertanyaan. Lantas dengan ilmu hukum mencari metodologi dengan ilmu sakit, saya bisa jawab menurut saya tidak, karena ilmu hukum sendiri tadi concernnya adalah ilmu sosial yang di mana kita menampung berbagai sosial, karakteristik sosial yang ada, mulai dari hukum adat, hukum agama, hukum internasional, nasional dan sebagainya. Kalau kita hitung hukum adat A, adat B, adat C, banyak lagi. Jadi kita di sini berperan, ilmu hukum sangat berperan penting, apalagi hadirnya metode penelitian ini sangat berperan penting bagi dunia hukum, karena kita bisa melihat atau mencari tahu atau menemukan jawaban-jawaban baru atas suatu pertanyaan, atas suatu yang belum ada dalam doktrin hukum. Seperti itu Mas, menurut saya. Terima kasih. Oke, sedikit saya tambahin, Mas Wendra juga perlu harus ada yang diingat. Jadi selama ini ya kan ilmu hukum itu dia sibuk mencari jati dirinya ya kan, dan ilmu itu bersifat sui generis ya kan, berarti kan hukum itu dia bisa berubah. Kalau ditanya sosiologi, sekarang saya tanya hukum itu ada gak sih yang sakit atau ada gak sih yang melukai? Pasti kalau kita secara akademis kita jawabnya kan pasti kan oh baik-baik aja gitu. Tapi kan banyak orang-orang yang mengkritik undang-undang juga gitu. Jadi itu yang saya tambahin. Menarik. Mungkin boleh menambahkan Mas Rian? Iya boleh, seru nih. Ilmu hukum bisa saja dianggap ilmu yang sakit karena memang ilmu ini tidak pernah berhenti untuk mencari metodologi yang tepat ya. Tapi kalau Mas Rian melihat kebalikannya, sebenarnya pencarian metodologi ini adalah kemampuan atau adaptasi ilmu hukum itu sendiri. Ya. Jadi pencarian metodologi dalam ilmu hukum bukan dianggap sebagai kelemahan, bahkan ini kekuatan ilmu hukum yang menunjukkan bahwa ilmu hukum itu sebenarnya dapat berkembang dengan cepat sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan tantangan zaman. Justru kalau tanpa pencarian metodologi, ilmu hukum akan menjadi ilmu yang usang, yang tidak relevan. Itu komentar saya. Benar, saya setuju kok. Kenapa saya ajukan pertanyaan ini? Karena saya sendiri
pun juga saya lagi mencari maksudnya dari Resbrew ini apa sih, makanya saya lempar ke kelompok 6, maksudnya biar kan waktunya masih panjang, biar rame aja. Iya, Gitu. Iya. Mas Rian. Ya. Karena kan dia generis gitu loh Pak. Itu tuh yang ada iya-nya juga. Tadinya saya juga emang saya membantah ya kan. Tadi saya membantah dalam diri saya sendiri, tapi saya ini lagi iya juga ya gitu. Mungkin nanti ditengahinya sama Pak dosen gitu. Sama Dan Pak dosen di ya, sini, betul. ya di sini pun dia ada kriterianya juga ya kan, menunjukkan bahwa suatu kajian atau pendapat disebut ilmu apabila membahas terdapat struktur ilmu yang unsurnya antara lain sebagai berikut. Ada praanggapan hipotesi, building principle gitu dan sebagainya sih. Gitu. Ya ini mah untuk apa ya? Untuk menambah wawasan saya sih utamanya, karena di sini banyak rekan-rekan jadi ada masukan juga gitu. Ini pertanyaan ini saya juga sebenarnya bertanya juga sama saya sendiri juga gitu. Ya, pandangan itu muncul karena Mas Rian orang tersebut mungkin beranggapan karena benar ilmu hukum selalu mencari metodologi yang tepat untuk memahami ataupun menerapkan hukum di tengah-tengah kompleksitas sosial, ekonomi maupun budaya. Nah, jadi tantangan ini yang membuat ilmu hukum tampak seolah-olah selalu dalam pencarian tanpa akhir, Mas Rian. Menurut saya. Dia nggak berhenti, dia nggak titik, tapi dia koma berlanjut terus. Saya sepakat itu. Betul. Saya menambahkan sedikit aja ya, Mas Rian ya. Nah, oke. Ya. Jadi memang apa dikatakan tadi, ilmu hukum kan pada intinya memang ilmu yang sibuk, seperti yang disampaikan Pak Erwin tadi dan Mas Rian gitu. Karena selalu ada masalah baru yang membutuhkan pemahaman hukum yang mendalam. Jadi selalu ada yang terbaru gitu, yang harus dipikirkan lagi, ditemukan lagi. Nah, tetapi bagi sebagian orang justru tantangan inilah yang membuat ilmu hukum menjadi lebih menarik dan bermakna gitu. Jadi seperti yang sampaikan Mas Rian tadi kan. Nah, namun ini bukan berarti ilmu hukum menjadi sakit gitu. Melainkan memang kompleks gitu, kompleks dan multidimensi. Jadi tantangan-tantangan itu justru menunjukkan betapa krusialnya peran ilmu hukum dalam menjaga keseimbangan, keadilan, ketertiban di tengah masyarakat yang beragam. Jadi memang sangat menarik sekali gitu ilmu hukum ini yang disampaikan Mas Rian. Jadi kita semakin terus untuk karena Pak Sujud tadi bilang hukum nggak sakit, maksud saya gini, ada nggak sih kalau dia nggak sakit nggak ada revisi gitu Pak, yang saya ya kan kalau undang-undang itu kan dia beda halnya, nggak bisa kita samain kayak ayat suci yang udah nggak bisa itu kan, tapi kan kalau hukum kan dia sifatnya itu masih bisa berubah-ubah. Dan kalau kita ikut kayak kemarin tuh pertanyaan dari siapa tuh rekan kita yang hukum modern, nah kan itu kan dia kalau untuk adat itu dia bisa menyesuaikan dengan perkembangan hukum itu sendiri di tengah masyarakat gitu. Menarik deh. Oke, kita kembalikan lagi sama yang punya ininya kelompok 6. Mungkin sedikit Karian menambahkan. Terima kasih. Nah, ditambahin tuh sama Dinda. Ya, lanjut Dinda. Tadi kan Karian bilang ya, hukum itu ada nggak sih yang sakit, yang melukai gitu kan. Nah, kalau secara fisik hukum tidak melukai, namun penerapannya bisa terasa menyakitkan jika tidak adil, seperti ketika hukum dipakai untuk kepentingan tertentu atau tidak melindungi hak seseorang dengan baik. Mungkin itu Karian bisa ditambahkan.
Iya benar, tapi ending-endingnya tuh dia dalam batinnya dia terluka gitu loh. Ada kalau psikologi ada ilmu Cassandra. Dia di belakang panggung, dia di depan publik dia berkata baik-baik aja, tapi dia di belakang dia tuh sakit gitu. Apa ya? Kita jadi kemana-mana ya. Saya balikin lagi aja deh. Mas Oke, Rian, kelompok 6. Mas Iya. Rian bisa menambahkan nih Mas Rian. Waduh, double dong kelompok 5. Siap, Pak Dasril. Mungkin begini kali ya, yang dimaksud dengan kata sakit itu mungkin itu lebih harus pintar begitu kali Mas Rian. Karena hukum Iya ini, benar, itu bisa ditafsir gitu. karena hukum ini semakin orang itu pintar, semakin fasilitas itu bagus, ini hukum ini harus menyesuaikan. Jadi saya menangkap dari bahasa Mas Rian itu tadi, hukum itu sakit itu di situ gitu loh. Artinya dia tuh dipaksa untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Jadi dia akan tetap berubah-ubah sesuai dengan perkembangan zaman atau manusia yang menggunakan hukum itu sendiri. Begitu aja Mas Rian, terima kasih. Siap. Terima kasih. Ya, saya kembalikan kelompok 6. Baik, udah cukup rekan-rekan. Saya ambil alih presentasinya. Kami kasih kesempatan kepada Pak dosen untuk menjelaskan dari berbagai pertanyaan tadi seperti biasanya pada minggu-minggu sebelumnya. Terima kasih. Silakan, Pak. Terima kasih, luar biasa, selalu memberikan kekaguman buat saya di kelas ini. Alhamdulillah kini kita record ya, jadi yang nanti kangen, pengen melihat lagi diskusinya, bisa kita ulang. Baik, saya coba mengomentari dari mulai awal pertanyaan dan diskusi. Yang pertama dari Ibu Siti yang sedang dalam perjalanan, ya, hati-hati. Ibu Siti kayaknya mudik apa gimana? Kalau setiap kuliah kok di bus kayaknya. Semoga diberikan kemudahan. Pertanyaannya, jelaskan secara etimologis. Etimologis itu definisi ya, pengertian karakteristik dari penelitian normatif. Dan tadi dijelaskan oleh terutama Wendra ya. Wendra mengatakan bahwa penelitian normatif itu adalah penelitian doktrinal gitu ya, Wendra ya. Kemudian juga dinyatakan sebagai penelitian yang mengakibatkan ketidakpastian ya. Gitu ya Wendra ya. Tadi mungkin saya salah mencatat. Baik, saya akan coba menjawab dari kacamata saya gitu ya. Jadi penelitian normatif ini merupakan penelitian, kalau kita kaitkan dengan presentasi pada kuliah ini, kan ya, itu masuk ke dalam jenis penelitian dogmatis ya, kalau di buku ini di halaman 113 ya, dogmatik sebagai suatu ilmu normatif ya. Jadi ini merupakan kekhususan dari studi ilmu hukum yang tidak dimiliki oleh ya bidang-bidang ilmu lain. Disinilah fokus kita, penelitian normatif. Kalau kita kaitkan dengan paradigma penelitian yang sebelumnya dipresentasikan
oleh kelompok 5, maka saya ya, menyamakannya penelitian normatif ini dengan penelitian doktrinal, ya, pas tadi Wendra, ya. Nah, penelitian doktrinal, ya, kita lihat di bahasan sebelumnya dalam buku ini terdiri dari 2 pendekatan, ya. Pertama pendekatan positivisme dan yang kedua pendekatan positivism. Positivisme artinya berfokus pada hukum positif, ya, bagaimana dogma-dogma, ya, doktrin-doktrin, norma-norma yang terkandung dalam hukum positif, ya. Nah, positivism, ya kan, itu sudah lebih berkembang lagi dari sekedar pandangan positivisme yang mengatakan, ya, bahwa hukum itu adalah yang dipraktekkan oleh peradilan. Maka penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan positivism mengfokuskan metodologinya pada putusan-putusan hakim. Ya, ini menurut pandangan saya. Tapi tadi Wendra saya rasa sudah selaras, ya. Apakah ini akan menciptakan kepastian hukum? Tentunya ini sebuah cita-cita, ya. Kepastian hukum itu kan fungsi tujuan dari ilmu hukum, ya. Seperti tadi ditanyakan Pak Muksin, Pak Muksin, ya. Pak Erwin Van Muksin. Siap, Pak. Ya. Ada Van-nya tuh. Anak dari, Pak. Oh, anak dari, Pak Bin, ya, Erwin bin Muksin gitu. Betul, Pak. Kalau di WhatsApp saya lihat namanya Erwin Van Muksin gitu. Itu Iya, suatu Pak. cita-cita, ya, kepastian, ketertiban, ya, termasuk juga keadilan adalah cita-cita. Namanya sebuah cita-cita tentunya harus diusahakan terus. Tapi memang fokus dari penelitian doktrinal, normatif, positivism, post-positivism tidak lain adalah untuk menciptakan kepastian, ketertiban, dan kestabilan, ya, kepastian tadi sebagai tujuan yang bersifat doktrinal dari ilmu hukum. Itu menurut saya, ya. Silakan nanti rekan-rekan bisa kritisi itu terkait dengan pertanyaan pertama dari Ibu Siti, ya. Nah, menyambung pertanyaan kedua dari Pak Sujud, ya, Pak Sujud Aryono. Nah, ini sebaliknya menanyakan tentang, ya, metode penelitian yang bersifat empirik, ya, bagaimana peranannya dalam membantu, ya, mencarikan solusi atas ketimpangan penegakan hukum di Indonesia. Kemudian tadi dijawab oleh kelompok 6, ya, terutama oleh Pak Anggi, ya, bahwa penelitian empirik ini akan memberikan bukti-bukti empirik tentunya, ya, terkait dengan suatu penegakan hukum, bagaimana dampaknya, ya, rekan-rekan, ya. Kemudian Wendra juga tadi, ya, termasuk Adinda juga, ya, sudah mencoba menjawab, dan ini memang dipertanyakan di buku ini, ya. Kalau kita lihat di halaman terakhir, halaman 115 dari bab 6 ini, ya, penulis menanyakan apa arti suatu ilmu hukum empirik, ya, yang untuk praktik hukum sama sekali tidak memiliki
kepentingan. Ini memang sebuah pertanyaan ya yang terus digaungkan oleh para peneliti ya, pakar-pakar tentang absahan ya, validitas dari penelitian hukum empirik. Kalau kita lihat ya, penelitian hukum empirik kita gali atau kita kaji berdasarkan presentasi sebelumnya di bab 5 ya. Di situ penelitian empirik ini justru masuk ke dalam jenis penelitian non doktrinal. Dan ternyata ya, penelitian non doktrinal itu kalau kita lihat di bab 5 ya, penelitian yang menggunakan ya teori-teori yang menjadi tujuan utama hukum, yaitu teori keadilan ya. Ini yang harus kita pelan-pelan pahami gitu ya. Justru tujuan dari penelitian hukum empirik ini pun sebuah penemuan baru buat saya gitu. Justru penelitian empirik ini ya nantinya akan mendekatkan ya keadilan, karena tidak menggunakan lagi doktrin-doktrin, dogma-dogma positivisme. Jadi dia akan keluar dari ya hukum-hukum positif dengan cara apa? Dengan cara mengharmonisasikan dengan gejala-gejala fakta-fakta sosial. Kira-kira seperti Pak Sujud ya. Jadi peranannya justru memang bukan dalam praktek hukum, tapi sebaliknya dalam mereformasi hukum. Ya, dia bersifat konstruktivisme. Kalau kita baca bab 5, maka penelitian empiris tidak lain merupakan penelitian non doktrinal dengan pendekatan konstruktivisme, dengan pendekatan legal kritik, dengan pendekatan partisipatori. Maka di sini ya menjadi ladang ya metodologi yang sangat luas, karena bisa masuk berbagai multidisiplin ilmu ya, sosiologi, statistik ya, apalagi ekonomi, politik, budaya. Silahkan ya, sebagai pelengkap, bukan pelengkap sebenarnya, justru ini tujuan utama ya kalau saya lihat ya, karena positivisme ini bisa subjektif ya, otoritatif. Ya, kalau kita lihat para pendukung positivisme ini kan banyak juga dimanfaatkan untuk sekedar membenarkan gitu ya ketidakadilan melalui corong undang-undang. Maka untuk mendobraknya diperlukan jenis-jenis penelitian hukum yang bersifat empirik non doktrinal ya, dengan paradigma konstruktivisme, betul ya. Tadi kan konstruktivisme, legal critics, atau partisipatori. Partisipatori itu artinya menggabungkan ya berbagai pendekatan-pendekatan di luar pendekatan doktrinal, normatif, dogmatif. Mantap ya. Jadi kita harus bedakan ilmu hukum itu dalam 3 lapisan. Pertama, ius constituendum ya, ius constitutum, dan yang ketiga ius operatum. Ius constituendum itu cita-cita hukum ya. Nah, ini memang menjadi perdebatan apakah dia ius constituendum ini masuk ke dalam doktrinal atau masuk ke dalam non doktrinal ya. Jadi kalau saya memandang seharusnya dia doktrinal gitu. Jadi penelitian doktrinal itu, penelitian hukum positif, tidak boleh dilepaskan dari ius constituendum, hukum yang dicita-citakan. Apa sih hukum yang dicita-citakan itu? Ya tidak lain
adalah tujuan dari hukum, ya. Kepastian, keadilan, dan kemanfaatan atau ketertiban tadi. Itu ius constituendum, hukum yang dicita-citakan, hukum yang ideal, hukum alam. Ya. Jadi sebenarnya memang banyak pendapat ya Pak Sujud ya. Jadi hukum empirik ini ya untuk menjawab pertanyaan di buku ini dan juga untuk menjawab pertanyaan Pak Sujud tadi, apa urgensinya dalam ketimpangan penegakan hukum di Indonesia? Justru tadi penelitian hukum empirik ini tidak lain adalah untuk mereformasi, ya, merekonstruksi, mentransformasi suatu substansi hukum yang baru. Itu pun yang biasa dilakukan dalam penelitian level disertasi. Ya, memang ini kita terlalu tinggi rekan-rekan ya. Kalau untuk S1 sebenarnya cukup di hukum positif saja ya. Kemudian ditambahkan dengan positivism. Jadi kalau rekan-rekan lihat di jurnal IBLAM ya, di searching aja jurnal IBLAM itu kan sangat sederhana sebenarnya. Ya, biasanya hanya 2 rumusan masalah, bagaimana normanya dan bagaimana penerapannya oleh hakim. Ya, itu memang di level S1. Kalau saya katakan itu penelitian dasar. Tapi itu sangat bermanfaat ya rekan-rekan ya. Karena itulah senjata andalan seorang lawyer. Tahu hukumnya, tahu hakimnya. Gitu ya. Lawyer akan bisa ya menyelesaikan masalah hukum, tapi di level yang lebih tinggi bagaimana mengkritik norma, bagaimana mereformasi norma ya. Itu di level yang lebih tinggi, legal scientist, bukan lawyer lagi. Dan itu untuk level S2. Tapi kalau saya lihat level teman-teman ini sudah bisa ya masuk ke legal scientist ya, walaupun ini sebenarnya masih kuliah S1 ya. Jadi nanti jangan segan-segan ya ketika membuat tulisan, masukkan juga standar yang lebih tinggi ya dari sekedar yang biasa di S1 ya, karena kan bisa lihat contoh-contoh jurnal IBLAM memang ya modelnya seperti itu ya, masih seputar norma hukum dan putusan hakim ya. Itu levelnya legal practitioner, seorang lawyer. Tapi kalau seorang legal scientist nanti kalau rekan-rekan ambil S2 ya atau ambil S3 harus masuk ke standar yang lebih tinggi, yaitu melakukan reformasi hukum dan melakukan interpretasi hukum. Nah, sorry ya, interpretasi hukum atau hermeneutika ya, ini sebenarnya harus muncul di semua level penelitian hukum, baik yang bersifat hukum dasar ya atau praktek hukum tadi ya, termasuk tentunya juga jenis penelitian yang bersifat reformasi hukum ya. Di dalamnya harus terkandung interpretasi hukum ya. Interpretasi hukum itu untuk apa? Ini tujuan dari penelitian hukum ya. Kalau kita lihat di buku ini yang tadi juga dipresentasikan oleh kelompok 6 ya, tujuan dari penelitian hukum atau ilmu hukum secara umum di sini kan ada 7 ya. Tapi secara umum saya bisa bagi tujuan penelitian hukum itu menjadi 3 ya, menjadi 3. Jadi 7 ini bisa kita kelompokkan menjadi 3. Yang pertama adalah untuk penelitian dasar. Penelitian dasar itu adalah penelitian hukum positif tadi ya, untuk mendeskripsikan, menarasikan ya, mensistematisasi norma-norma hukum ya. Yang kedua untuk mereformasi hukum ya. Yang ketiga untuk
menafsirkan hukum. Nah, menafsirkan hukum atau hermeneutika ini, karena kan ya, tadi kaitannya dengan apa tadi ya? Ilmu hukum empirik ya, fungsi ilmu hukum ya. Saya jadi lupa, bingung ini. Intinya kemampuan menginterpretasi hukum ini harus muncul di semua lapisan atau tingkat penelitian ya, rekan-rekan ya. Kalau Pak Irwan ya, Pak Irwan mungkin bisa Siap. memahami hermeneutika ini. Kalau di hukum Islam ya, metodenya disebut dengan tarjih gitu ya, Pak Irwan ya. Mentarjih gitu ya. Ya. Mentarjih itu Tafsirkan. mencari gimana Pak Irwan? Tarjih itu memilah, ya betul. Memilah, betul ya. Jadi harus kita bisa ya, itulah keunggulan orang hukum. Jangan sampai kita tidak fokus di situ gitu ya. Jadi fungsi tarjih tadi ya, atau hermeneutika ya, itu merupakan jenis penelitian dasar, tapi ya sangat bermanfaat. Betul kan? Bagaimana caranya? Tidak lain dengan menggunakan teori ya, hukum murni ya, atau menggunakan teori-teori preferensi hukum ya, yang kemarin saya sampaikan lex itu. Nah, itulah bagaimana kita bisa memilah mana hukum yang paling kuat ya, mana hukum yang paling paling legal gitu ya. Jadi ada dua minimal ya, duel matachet ya, atau rech matachet ya. Ya, hukum yang paling adil gitu ya, dan hukum yang paling bermanfaat. Nah, itu yang harus kita miliki ya, dan bisa kita tampilkan di setiap penelitian hukum. Tanpa itu bukan penelitian hukum. Ya, nanti kita masuk ke pertanyaan yang terakhir dari Mas Rian tadi. Gitu ya. Mungkin bisa dipahami. Nah, yang ketiga, saya coba masuk yang ketiga, pertanyaan dari Pak Erwin ya, Van Muhsin. Bagaimana fungsi ilmu hukum ya, keadilan dan ketertiban itu ya? Apakah bisa diselaraskan gitu ya, Pak Erwin ya? Iya, Pak. Kemudian dijawab oleh ya Pak Anggi ya, kemudian juga oleh Mas Wendra ya, oleh Mbak Adinda juga, dan Pak Dasril juga kan yang jawab tadi ya. Pak Sujud ya, sorry ya, Pak Sujud juga menambahkan intinya memang harus seimbang ya Pak Anggi gitu ya, antara fungsi keadilan dengan ketertiban. Ketertiban ini stabilitas ya, kepastian gitu ya. Nah, Mbak Andinda tadi tiba-tiba menambahkan ini harus fleksibel ya. Nah, agak berbeda nih ya. Jadi hukum itu harus fleksibel kalau menurut Mbak Adinda ya, harus dinamis ya, harus senantiasa berubah untuk tercapainya keadilan. Jadi hukum yang terlalu kaku ya, terlalu mengandalkan kepastian dan ketertiban tadi, dapat dipastikan dia menjadi tidak adil gitu ya. Nah, untuk menjawab ini itu memang menjadi tujuan utama dari penelitian hukum. Benar sekali tadi jawaban Pak Anggi dan rekan-rekan, termasuk Mbak Andinda juga, menyeimbangkan ya, kemudian bagaimana melakukan fleksibilitas ya, dinamisasi
ya agar hukum itu semakin mendekati keadilan, ya. Keadilan pun kita lihat bermacam-macam definisinya, ya. Tentunya tergantung dari konteksnya. Kita lihat misalnya di bab 5 berbagai teori-teori keadilan yang disampaikan oleh para pakar, ya, mulai dari Plato, ya, kemudian Aristoteles, ya, kemudian Rawls, ya. Intinya apa tadi? Keadilan tadi, ya. Kalau menurut Pak Sujud ini, ya, Pak Sujud ini mengutip tentunya dari para pakar juga, ya. Hukum yang adil itu ketika dijalankan dengan benar, gitu ya Pak Sujud, ya. Pak Sujud Aryono, ya. Hukum yang benar, hukum yang transparan, hukum yang jujur. Maka itu akan mendekatkan dengan keadilan. Itu satu hal yang tepat saya kira, ya. Tapi ada pula, ya, memang substansinya sudah tidak adil, ya. Substansinya bermasalah seperti hukum yang diproduksi oleh kepentingan-kepentingan para pemilik modal, ya. Contohnya lah di bidang ekonomi atau di bidang pajak, ya, itu banyak disinyalir juga, ya, misalnya masalah tax amnesty gitu, ya. Giliran udah harus ditangkap para pengemplang pajak itu, tiba-tiba muncul tax amnesty yang ternyata memang disinyalir, ya, pesanan dari para, ya, pemilik modal gitu, ya. Sehingga keadilannya di mana gitu, yang harusnya dihukum, ya, tapi justru diberikan amnesti karena mereka memiliki akses kepada kekuasaan, ya, lolos dari jerat hukum dengan merubah hukum itu. Nah, itu pada kondisi yang hukumnya sudah tidak adil lagi. Ya, tentunya pertanyaan dari Pak Erwin ini, ya, bagaimana hubungan antara keadilan dan ketertiban, dan itu memang selalu harus menjadi, ya, perhatian utama dalam ilmu hukum, ya. Karena fokus, ya, dari ilmu hukum tidak hanya pada hukum positif, karena hukum positif tadi, ya, dalam kacamata filsafat hukum, ya, kajian-kajian hukum yang bersifat filosofis, ya, bisa jadi hukum positif itulah penyebab utama ketidakadilan, ya. Dan di situ fungsi dari ilmuwan hukum, legal scientist, memang ini levelnya minimal magister, ya. Tapi kalau saya lihat teman-teman semua dengan kapasitas menjawab dan bertanya tadi, ini sudah bisa, ya, melakukan ya, tugas-tugas, melakukan reformasi, ya, melakukan, ya, interpretasi hukum, ya, sehingga mendekatkan hukum dengan keadilan. Saya kira itu, ya, rekan-rekan. Jadi semuanya bagus semua ini, ya. Tinggal nanti bagaimana rekan-rekan menyimpulkannya. Karena jawaban saya juga ternyata sangat panjang ternyata, ya. Yang terakhir, ya, sebelum kita tutup, ini yang luar biasa dari Mas Rian memancing diskusi yang tidak berkesudahan tentang ilmu hukum yang sibuk dengan metodologinya sendiri berdasarkan ungkapan dari Gustav Radbruch, gitu, ya. Hingga dikatakan ilmu hukum itu sakit. Kenapa dia dikatakan sakit menurut Gustav Radbruch? Karena sibuk dengan metodologinya sendiri. Ya, kemudian dijawab oleh rekan-rekan, ya. Wendra sendiri mengatakan tidak sakit, ya. Itu kan anggapannya Gustav Radbruch aja, gitu, ya. Kalau Wendra sih menyatakan justru ilmu hukum itu, ya, harus dan memang ilmu yang terus berkembang, terutama
ya di bidang ilmu-ilmu sosial dengan dikembangkannya metodologi-metodologi ya, metodologi-metodologi ilmu sosial. Itu menurut Wendra ya. Sehingga penyataan bahwa ilmu hukum itu ilmu yang sakit karena bersifat sui generis, sibuk dengan metodologinya sendiri, sebenarnya sekarang ini memang kurang tepat ya. Wendra tadi sudah menyimpulkan, saya kira Wendra bukunya udah 1 lemari ini ya. Kok kalau ngejawab kok mantap sekali nih Wendra ini. Itu juga Pak Muksin dan juga Pak Sujud ya juga tadi menambahkan bahwa ilmu hukum itu sekarang kompleks ya dan multidimensi sehingga tidak tepat dikatakan sibuk dengan metodologinya sendiri. Jadi Gustav Radbach karena dia basisnya memang saya kira dia seorang sosiolog ya. Karena kan dia yang mencetuskan ide-ide tujuan hukum keadilan, kemanfaatan ya. Memang ini perdebatan yang besar ya dan sampai saat ini belum menemukan jawaban yang single valid kan ya. Para pakar pun masih berdebat apakah ilmu hukum ini masuk ke dalam ilmu sosial atau ilmu hukum ini berdiri sendiri sui generis sehingga tadi dikatakan sibuk dengan metodologinya sendiri yang dianggap oleh para sosiolog ya, pakar-pakar ilmu sosial tidak ilmiah. Kenapa? Karena tadi ya menurut Rian tadi kalau dia itu ilmiah ya ada tahapan-tahapan yang bersifat ya, eksperimental ya, pengujian-pengujian hipotesis yang bisa ya dibuktikan secara empiris ya. Memang pada dasarnya ya ilmu hukum itu dapat kita lihat, dapat kita bandingkan, dapat kita samakan dengan ilmu teologi ya rekan-rekan ya, dengan ilmu teologis, dengan ilmu agama ya. Berangkat dari keyakinan ya sebuah hukum yang abadi. Awalnya kan di situ ya. Kalau kita lihat perkembangan ilmu hukum di awal ya berangkat dari ide-ide yang bersifat dikatakan di sini apa teologi, bukan teologis ya, namanya istilahnya metafisis. Metafisis itu sudah lebih apa namanya sudah lebih positivisme ya. Jadi yang pertama itu kan era teologis, ya itulah awal mula perkembangan manusia dan juga perkembangan ilmu hukum. Tapi memang sejarah di benua Eropa terutama ya ketika masyarakat Eropa pada saat itu memang mengalami apa namanya semacam perlawanan ya terhadap ide-ide teologis tadi ya karena dianggap tidak rasional, kemudian juga memang ada praktek-praktek yang bertentangan gitu ya dengan apa namanya jadi pada saat itu memang timbul perlawanan ya yang disebut dengan Renaissance itu ya, mana ditinggalkan dogma-dogma ya ajaran-ajaran yang bersifat teologis tadi sehingga ini juga mempengaruhi ilmu hukum sehingga paham-paham positivisme tadi positivisme yang sebenarnya tadi menggunakan dogma-dogma keyakinan teologis tadi ditinggalkan rekan-rekan. Jadi pada saat awal-awal ya ilmu hukum tadi ya yang masih berkutat di metodologi yang bersifat doktrinal tadi ya normatif ya yang standar kebenarannya ya pada suatu dogma-dogma hukum ya yang bersifat
doktrinal itu dianggap oleh tokoh-tokoh ya, ilmuwan-ilmuwan, saintis ya yang biasa menggunakan metodologi empiris ya seperti Gustav Reybach, saya kira ya, sehingga melihat ilmu hukum itu adalah ilmu yang sakit ya. Kenapa? Ya, sibuk dengan metodologinya sendiri dan menutup dari perkembangan metodologi ya, ilmu-ilmu di luar ilmu hukum. Jadi di awal memang anggapan itu berkembang ya, Mas Rian ya. Nah, tapi tadi kemudian sudah dijawab dengan bagus ya oleh rekan-rekan kelompok 6 ya, dan juga ditambahkan oleh rekan-rekan yang lain. Memang pendapat tersebut tidak sepenuhnya benar ya, karena perkembangan dewasa ini ya, ilmu hukum ya sudah melepaskan diri ya dari penyakitnya gitu ya. Ya, dari penyakitnya dengan membuka diri ya, membuka metodologinya ke arah multidimensi ilmu pengetahuan gitu ya. Tadi juga ditambahkan Pak Dasril, yang dimaksud dengan sakit itu, kenapa dia sakit? Karena dipaksa untuk berubah gitu ya, sehingga dia menjadi sakit gitu ya. Ya, saya kira itu ya luar biasa ya, kita berkembang luar biasa dengan membahas ini, walaupun sebenarnya ekspektasi untuk S1 itu ya, karena kan bisa lihat tidak sehebat yang kita bahas. Karena kalau kita lihat ya, karena kan bisa lihat di jurnal-jurnal IBAM memang standarnya tadi itu ya, hukum positif atau plus positivism ya. Tapi kalau rekan-rekan tadi mau ya extra effort ya, extraordinary di luar ya batas-batas yang mediocre ya, silahkan ya, mulai dari sekarang ya, dicoba ya, mulai temanya ditentukan, metodologinya ditentukan, rumusan masalahnya ditentukan ya. Bahkan kalau memang sudah punya pra kesimpulan ya, sehingga sudah siap nanti ya meluncurkan tulisan yang akan menjadi penutup ya dari perkuliahan kita ya, sebagai syarat untuk mendapatkan gelar sarjana hukum. Saya kira itu ya rekan-rekan ya, luar biasa. Kita Siap, benar-benar Siap, Pak. menguras ini ya, kemampuan kita untuk berdialektika ya dalam pertemuan kita hari ini ya. Intinya kalau dari saya gitu ya, membahas tentang bab ke-6 ini ya, sisi lain tentang konsep, karakter, fungsi, dan tujuan ilmu hukum serta ragam metodologisnya ya, yang paling penting dan harus rekan-rekan nanti bisa tampilkan dalam penulisan ini, perlu dicatat ya, gunakan ya minimal ya 1 metode ya yang disebut dengan metode normatif ya, atau metode empiris ya, atau dua-duanya. Lazimnya di IBLAM dan juga mungkin sebagian kampus-kampus ya, memang berfokus kepada studi yang bersifat normatif ya, artinya menampilkan norma-normanya ya. Yang lebih bagus, norma-norma tersebut tidak hanya ditampilkan
dalam bentuk deskripsi pasal-pasal, tapi yang saya harapkan ketika menyampaikan deskripsi norma-norma, di dalamnya terkandung permasalahan hukum. Ya. Apa itu permasalahan hukum? Tidak lain adalah hukum yang tidak jelas, hukum yang berbenturan, atau kekosongan hukum. Gitu ya. Saya harapkan seperti itu. Ya, walaupun saya lihat di level S2 pun jarang yang memunculkan itu ya, ternyata ya hanya narasi dari pasal-pasal suatu undang-undang ya, tidak dikaji ya hermeneutikanya, tidak dikaji benturan normanya, tidak dikaji di mana terjadinya kekosongan hukum. Yang kedua, tambahkan dengan metodologi empiris ya. Metodologi empiris ini ya lazimnya memang di S1 ya menggunakan postpositivism tadi ya. Jadi postpositivism pun sebenarnya kalau kita gunakan untuk pembuatan artikel ilmiah di S1 ya, dia sebenarnya dapat dikatakan empiris dalam pengertian praktek hukum oleh pengadilan gitu ya. Nah, tapi empiris teman-teman tentunya dengan kapasitas yang lebih tinggi lagi ya, tidak hanya di putusan tentunya ya, karena bisa juga tadi ya menggunakan pendekatan-pendekatan ilmu-ilmu sosial ya, dalam rangka apa? Dalam rangka menyajikan bukti-bukti misalnya bagaimana penerapan hukum di masyarakat ya, tidak harus di pengadilan ya, bisa juga di masyarakat ya. Tujuan dari empiris tadi ya, metode empiris tadi ya, dalam bentuk pengumpulan data ya, sampling ya, statistik ataupun wawancara, tujuannya tidak lain adalah untuk memperkuat ya, untuk mensupport gagasan hipotesis kita yang bertujuan ya untuk apa? Untuk menjelaskan ya, untuk menjawab permasalahan norma hukum ya, kan ya. Jadi temukan dulu permasalahan norma hukumnya ya, temukan dulu permasalahan norma hukumnya, nanti empirisnya itu ya ditujukan, dimaksudkan untuk mendukung ya, ataupun untuk konfirmasi ya jawaban kita terkait dengan permasalahan norma tadi. Rekan-rekan ya. Jadi bagaimana prakteknya? Rekan-rekan bisa tonton YouTube saya di kelas-kelas yang lain, termasuk di kelas S2 ya. Lazimnya memang sesuai dengan panduan penulisan artikel ilmiah di IBLAM ya, menggunakan 2 rumusan ya, dengan kata tanya bagaimana biasanya ya. Bagaimana norma ya, yang pertama, yang kedua bagaimana ya penerapan ataupun implementasi hukumnya. Ya, 2 pertanyaan ini merefleksikan 2 metode. Yang pertama metode normatif. Metode normatif tadi kita lihat kan memang masuk ke dalam metode yang bersifat doktrinal gitu ya, masuk ke dalam metode yang bersifat doktrinal. Artinya rekan-rekan masukkan teori-teori hukum positif, teori hukum murni ya, caranya bagaimana? Ya, tadi yang sudah saya ulang-ulang, menggunakan ya pendekatan peraturan perundang-undangan, statute approach ya, pakai teori Hans Kelsen ya, pakai teori hierarki perundang-undangan ya. Kalau itu hukum di Indonesia tentunya kita gunakan Grunom ya. Grunom itu
adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Di sini ada praktek judicial review ya, bagaimana ya mereview ya, menganalisis norma dari yang tertinggi sampai ke yang terendah. Adakah di situ kesesuaian? Adakah di situ pertentangan? Nah, itulah bahasan di dalam suatu rumusan masalah yang pertama, yaitu bagaimana suatu norma ya. Misalnya Pak Sujud apa nih? Kira-kira tentang apa nih nanti? Temanya. Ya, Pak. Hukum apa, Pak? Sorry, nggak kedengeran. Masih di mute kayaknya tuh. Apa saya nih? Nggak kedengeran Pak Sujud. Ada yang bisa dengar teman-teman? Saya kok nggak kedengeran? Nggak kedengeran, Pak. Ya, apa? Pak Anggi? Yang nggak kedengeran tadi Pak Sujud. Nggak kedengeran ya? Nggak kedengeran. Kalau Pak Anggi apa nih? Temanya tentang apa? Hukum apa? Nanti kira-kira mau nulis apa? Belum pada tahu nih. Dari sekarang kita mulai ya. Ini udah semester 6 ya? 5, Pak. 5 sama 6, Pak. Ya. Bentar lagi kan. Mulai nulis. Oke, Pak Sujud ada masalah di mikrofon. Intinya gitu ya. Temanya ditentukan hukum tenaga kerja ya, Pak Sujud mungkin hukum tata usaha negara ya, Pak Dasril mungkin tentang apa ditemakan tentunya. Kemudian lebih spesifik lagi tentang suatu sengketa ya, atau tentang suatu ketidakjelasan hukum tadi ya rekan-rekannya. Saya kira itu rekan-rekan, karena sudah malam ya, nanti tambah saya jelaskan tambah pusing ya, nanti lebih baik rekan-rekan nanti tonton lagi YouTube-nya ya, kita catat apa yang bisa kita catat ya dari bab 6 ini yang berisi tentang berbagai karakter dari ilmu hukum yang memang ya sudah keluar dari penyakitnya yang tadi ditanyakan oleh Mas Rian, tidak lagi sebagai ilmu yang sakit karena terlalu ya terlalu introvert ya, sibuk dengan metodologinya, tapi sekarang sudah berkembang ya dengan secara dinamis ya, secara fleksibel atau menurut Mbak Adinda tadi ya, sehingga mengadopsi berbagai pendekatan-pendekatan di luar pendekatan normatif saja. Saya kira itu. Terima kasih. Luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ya. Kita jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Ntar lagi soalnya nggak terlalu susah. Oh iya, kemarin saya share satu PDF. Nah, pakai itu untuk UTS ya. Tidak banyak, tidak terlalu sulit saya kira aja, tinggal dibacanya pertanyaan-pertanyaan biasa lah ya. Apa itu data sekunder, apa itu data primer, apa itu penelitian normatif, apa itu penelitian empiris. Jadi masih dasar-dasar ya, nggak perlu tegang untuk UTS. Yang penting semangat terus dalam berdiskusi, sampaikan ya bakat-bakat terpendam kita tadi dalam berdialektika luar biasa. Terima kasih. Sampai jumpa. Pak. Terima kasih, Pak. Duluan. Have a nice weekend. Iya, Pak. Mari. Baik, Pak. Baik, Pak. Siap, Pak. Thank you so much. Aman. Saya keluar dulu ya.